Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Nah, berita hari ini datang dari negaranya Bapak Benyamin Netanyahu. Udah lengser ya? Sorry admin lupa. Oke, kita ulang aja bos. Datang dari negaranya Bapak Naftali Bennett, Perdana Menteri Israel yang baru menjabat saat ini. Wah, kasih selamat dulu nih bos. Oke, baru-baru ini beritanya ternyata Israel menyatakan lagi keinginannya untuk menjalin hubungan dengan negara Indonesia. Bahkan kali ini tak cuma Indonesia saja bos. Israel pun juga menyatakan bahwa ia juga siap membuka hubungan diplomasi dengan negara-negara mayoritas Muslim di Asia Tenggara. Wah, negara mana sajakah yang dimaksud dan ada angin apa? Kok tiba-tiba negara pimpinannya Pak Bennett ini ingin menjalin hubungan dengan negara kita orang? Oke, nanti setelah ini admin bahas bos. Berita keduanya adalah terkait dengan industri alutsista Indonesia yang kini semakin gahar. Tahukah kalian bahwa baru-baru ini Indonesia akan membentuk sebuah perusahaan induk pertahanan baru yang terdiri dari gabungan-gabungan perusahaan pertahanan besar di Indonesia yang targetnya akan dirampungkan pada tahun 2021 ini. Nah, kira-kira akan bergerak di bidang apakah perusahaan induk pertahanan baru Indonesia ini? Siapa sajakah anggotanya dan siapakah pemimpinnya? Oke, yuk kibas, ayo kita libas beritanya. Kita mulai dari yang pertama, Israel, negaranya Bapak Naftali Bennett yang terhormat, yang kabar-kabarnya nih ingin menjalin hubungan dengan Indonesia. Oke, dikutip dari banyak sumber berita berikut tertanggal 17 Juni kemarin mewartakan bahwa seorang duta besar Israel untuk Singapura, yaitu Mr. Sagi Karni, mengatakan bahwa negaranya kini ingin menjalin hubungan dengan negara-negara mayoritas Muslim di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam. Dan keinginan ini pun tetap ia sampaikan meski ketiga negara itu mengecam serangan udara Israel ke Palestina. Nah, gimana nih bos? Masih ingat nggak kalian dulu, sewaktu Amerika dan Israel merayu Indonesia untuk membuka hubungan diplomasi dengan Israel, bahkan dengan iming-iming sebuah imbalan bantuan pembangunan yang bernilai hingga 28 triliun rupiah yang akan siap masuk ke kocek Indonesia jika mau membuka hubungan dengan negara Israel. Tapi Indonesia pun pada waktu itu tetap bersikukuh tidak mau atau menolak hubungan diplomasi dengan negara itu. Nah, itu dulu bos. Sekarang mereka di bawah kepemimpinan Perdana Menteri baru yaitu Pak Bennett sepertinya mulai lagi nih. Oke, seperti yang kita ketahui bersama, tiga negara yang dilirik Israel ini yaitu ada Indonesia, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam adalah tiga negara ASEAN dengan penduduk mayoritas beragama Islam bos. Walaupun Indonesia memiliki 5 agama yang diakui secara nasional, namun Indonesia sendiri dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia. Dan kini seperti dilansir dari The Jerusalem Post, Mr. Karni, duta besar Israel untuk Singapura ini pun menuturkan bahwa Israel kini bersedia bekerja untuk membangun hubungan dengan negara Indonesia, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam. Meskipun itu, ia juga tak menampik jika tiga negara tersebut telah mengutuk serangan Israel di Gaza pada Mei 2021 lalu. Dan di sisi lain nih bos, sebenarnya Karni pun berpendapat bahwa kritik dari para pemimpin tiga negara tersebut tidak jujur dan mengabaikan sifat sebenarnya dari konflik itu, yang menurut penuturannya adalah antara Israel dengan Hamas dan bukan dengan rakyat Palestina. Dan menurut beliau, satu-satunya cara bagi pihak manapun untuk memiliki pengaruh atas apa yang terjadi di Timur Tengah adalah dengan menjalin hubungan dengan Israel. Artinya di sini, jika kita ingin mempengaruhi Israel agar tidak cekcok baku hantam terus di wilayah itu, adalah dengan cara menjalin hubungan dengan negaranya Israel. Nah, Karni pun mengatakan bahwa kami bersedia berbicara. Kami bersedia untuk bertemu dan pintu terbuka sejauh yang kami ketahui. Saya pun tidak berpikir begitu sulit untuk menemukan kami, ujar beliau. Nah, perlu kalian ketahui bos, bahwa sampai saat ini diketahui bahwa Israel memiliki kedutaan besar di Vietnam, Thailand, Filipina, dan juga di Myanmar.
Selain itu, 4 negara Arab yakni Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko sepakat tahun lalu untuk menormalkan hubungan dengan Israel di bawah kesepakatan yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Nah, sekarang bagaimanakah dengan kita Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam? Terima apa tidak nih bos? Silahkan saudara-saudaraku kalian komen di bawah dengan kata-kata yang sopan, santuy, dan tidak barbar. Oke, kita lanjut ke berita kedua. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, diketahui bahwa Indonesia dalam tahun ini akan mulai membentuk sebuah holding perusahaan pertahanan atau perusahaan induk pertahanan baru yang nantinya akan dipimpin oleh sebuah perusahaan elektronika pertahanan yaitu PT Land Industri. Wakil Menteri BUMN 1 yaitu Bapak Pahala Mansuri pun mengatakan bahwa salah satu tujuan holding BUMN Industri Pertahanan ini adalah untuk menggabungkan kekuatan BUMN di bidang industri pertahanan supaya lebih fokus dan kolaboratif untuk memenuhi kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan atau Alpalhankam nasional. Sehingga nantinya industri pertahanan Indonesia akan berada di bawah brand yang baru yaitu brand Defense ID. Selain itu, dikutip dari Jens.com juga mewartakan bahwa perusahaan ini pada awal nantinya akan fokus pada pengembangan dan penyediaan kemampuan di 3 bidang industri, yaitu kekuatan tempur berbasis darat termasuk tank, teknologi propulsi, dan teknologi pertahanan cyber. Prioritas lainnya juga ada, yaitu termasuk pembuatan kapal angkatan laut dan kedirgantaraan, terutama pesawat tempur. Di daerah-daerah maju seperti pesawat tempur, penekanan holding company nantinya akan berada pada dukungan produksi dan penyediaan perawatan, perbaikan, dan overhaul atau MRO. Selain itu, prioritas lainnya adalah untuk mendukung peningkatan upaya untuk mengurangi impor produk militer dan merangsang pertumbuhan industri dan lapangan kerja di Indonesia. Nah, gimana? Mantap jos kan? Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Make Sense.